Yuk guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya. Ini adalah analisa untuk gold atau XAUUSD ya guys ya. Hari ini tanggal berapa ini guys? Saya lupa. Hari Kamis tanggal 17 Juli tahun 2025 ya guys ya. Kita akan coba menganalisa apa yang terjadi di hari ini guys. Sebenarnya sebelumnya saya ingin spoiler dulu ya bahwa gold hari-hari ini memang sedang sangat volatil dan nggak jelas guys. Jadi jika kalian kena SL atau apapun itu ya, mungkin hasilnya kurang baik dalam trading beberapa hari ini, itu kalau bisa saya simpulkan bukan salah kalian ya guys ya, tapi salah market. Ya, memang sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan market. Maksud saya, yang salah itu bukan technical analisis kalian, tapi memang marketnya sedang tidak bersahabat. Oke, apalagi kalian yang main swing, guys. Saya jujur saja mainnya swing ya. Kalau kalian menyimak channel ini dari lama, kalian tahu bahwa saya sebenarnya di akun utama itu saya mainnya swing, guys. Ya, sekali meresikukan tuh bisa ribuan dolar dan TP-nya itu ya kadang 5.000 dolar, 6.000 dolar kayak gitu. Nah, akhir-akhir ini guys, saya mencari 1.000 dolar aja susah banget gitu. Ya, karena memang sedang kurang bagus gitu guys momennya. Marketnya ini sedang kurang bagus. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kepada kalian ya guys ya. Di sini kalau kita lihat di SAUUSD time frame daily guys. Ini sedang sideways saja di area yang saya kotakin ini. Ya, jadi dia belum ada candle yang mampu mengebreak area yang saya kotakin ini guys. Ini kan jelas banget gitu guys. Bahwa sejak di area awal sini ya, kita akan melihat ini adalah di bulan apa guys. Kita akan coba melihat itu adalah di sekitar bulan April ya, tanggal 16 guys. Tanggal 16 April sampai hari ini bulan Juli guys. Berarti sudah sekitar 3 bulan. Itu candlenya itu tidak ada yang bergerak bisa menembus kotak ini. Berarti ini sangat sideway gitu guys. Maksudnya ini sangat berbeda lah jika kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Misalkan di sini ya, di sini kalau kalian bisa lihat mulai dari awal tahun 2025 ya, di sekitar Januari itu sampai sekitar bulan April, kalau kalian perhatikan pergerakan candlenya ini sangat tinggi guys. Dia ini jelas naik gitu loh. Ini kan sangat beda jika dibandingkan dengan pergerakan 4 bulanan ini guys. 4 bulan guys, bayangin. 4 bulan tuh dia cuman ranging dari sini sampai ke sini doang. Dan cuman gitu-gitu doang guys, nggak ada perubahan yang signifikan. Nah, itulah mengapa strategi saya emang akhir-akhir ini kurang bagus guys. Ya, kurang bagus lah yang digunakan karena swing itu dia bergantung kepada tren besar. Kalau secara garis besar aja trennya cuma sideways kayak gini, maka susah guys, susah ya, sangat susah. Makanya kemarin saya ini ya, saya menyimpulkan untuk ya saya inilah guys, saya berusaha untuk mencari cara gimana supaya tetap bisa trading dan bisa tetap menghasilkan dari trading. Akhirnya saya pindah ke scalping guys. Dan alhamdulillah scalping ini saya mulai juga di grup bersama teman-teman. Saya mulai hari ini tadi ya guys ya. Itu saya mulai scalping bersama teman-teman. Nanti akan saya spill di belakang saja ya. Di sini akan kita bahas analisa gold untuk hari ini. Nah, sebelumnya saya sudah membahas bahwa gold ini sedang jujur saja sedang nggak jelas ya guys ya. Tapi nggak jelasnya masih bisa kita analisa dikit-dikit lah guys ya. Semoga nanti bisa membantu dan bisa dijadikan gambaran saja. Terkait kebenarannya, apakah nanti benar-benar seperti ini atau enggak, kita nggak ada yang tahu ya guys ya. Karena market ini suka-suka dia. Kadang kita analisa itu udah kayak apa ya, analisanya bener banget, setupnya itu bagus banget, tapi tetap aja kena SL gitu guys. Jadi emang apa ya, ya nggak ada yang tahu lah guys apa yang akan terjadi di market. Oke, nah di sini kalau kita lihat bersama-sama di candle yang ini kita melihat CSAK buy ya guys ya. Ini adalah CSAK buy karena dia close ya di atas mid BB dan juga di atas semua MA semua MA5 MA10 ya. Nah, setelah dia membentuk CSAK di area situ guys, dia membentuk re-entry CSAK di area bawah sini di area MA5 MA10 low ya. Nah, kalau kalian ingat, tujuan dari sebuah re-entry buy itu adalah top BB, guys. Oke, jadi ketika dia membentuk re-entry buy, maka dia sudah pasti secara teori ya, dia akan ke top BB. Nah, masalahnya kalau, nah ini kan dia sudah menuju top BB, guys. Dia sudah sampai ke tujuannya ke top BB. Nah, masalahnya di top BB ini ada dua kemungkinan. Dia kalau dia mampu menembus untuk top BB ya, dia mampu menembus dan membuat momentum, maka tujuannya adalah top BB time frame atasnya. Tapi kalau dia tidak mampu menembus seperti ini, maka ini adalah ciri-ciri MHV ya guys ya. Di sini kotak yang atas ini kita akan lihat apakah benar itu MHV. Karena kalau di time frame daily, MHV di suatu time frame itu akan valid jika di time frame bawahnya ada ekstrim. Dan di area kotak yang kita tandai tadi guys, kalau kita lihat tidak ada ekstrim sama sekali guys. Jadi cuma ada wick ya di candle yang ini. Kalian bisa lihat ini cuma ada wick sampai ke atas sini ya.
candle yang hijau ini maksud saya, dia kayak ada wick guys, ada buntut, ada ekor yang sampai ke atas doang, tapi dia kembali close-nya di bawah atau di dalam area BB. Jadi bisa dibilang ini bukan MHV ya guys ya, karena MHV itu baru akan valid jika di time frame bawahnya itu ada yang namanya ekstrim. Nah, jika itu bukan MHV guys, maka kemungkinan besar candle ini akan masih naik. Ya, kemungkinan besar ini masih akan naik. Kemana naiknya? Ya, dia akan mencoba untuk menembus top BB ini guys. Kalau dia nanti mampu menembus top BB ini dan membuat momentum, maka dia nanti akan re-entry di area sini dan kemungkinan kemungkinan besar dia akan naik jauh untuk melanjutkan kenaikan. Nah, kalau kayak gitu guys, nanti kita bisa buy di area sini. Itu jika kita fokus menggunakan time frame daily. Tapi kalau saya boleh sarankan guys ya, untuk di hari-hari ini jangan menggunakan time frame besar guys. Karena apa ya? Yang saya bilang tadi itu di daily ini sejak bulan April guys sudah ada 4 bulan ya. Itu setway yang sangat panjang guys. Ya memang kalau kita lihat secara apa ya, secara teliti banget itu enggak setway banget lah guys ya. Dia di sini sempat turun, kemudian dia naik, kemudian dia turun, naik, turun, naik. Nah, sebenarnya ada kenaikan, guys. Ada kenaikan, tapi kenaikannya ini tidak cukup signifikan gitu, guys. Jadi kenaikannya cuma tipis-tipis doang gitu. Jadi bahaya ya. Ini kan cuma sideways di area kotakan yang saya tandai tadi. Maksudnya apa ya? Jika dibandingkan dengan pergerakan di bulan-bulan sebelumnya itu sangat beda gitu, guys. Lihat, kalian bisa lihat ya, bulan sebelumnya itu sangat cantik gitu, guys. Zone zero loss buy di area sini jadi naik terus selama berbulan-bulan. Itu kan enak gitu. Kita tradingnya itu enak gitu. Nah, kalau kayak gini kan apa ini guys? Candle apa ini gitu? Candle apa kayak gini tuh? Ini kalau di time frame M15 ya, misalkan di M15 terjadi setup seperti ini, kita nggak bisa entry guys. Karena emang setway. Ini berhubung di daily saja, karena di daily jadi pergerakannya itu jika kita lihat di time frame kecil itu masih lumayan besar guys, masih ada lumayan besar lah. Nah, jadi intinya apa? Intinya menurut saya gold hari ini akan naik ya guys ya. Kenapa? Kenapa akan naik? Karena dia setelah mengambil re-entry di sebelah sini, dia akan mengambil re-entry. Maka dia akan menuju tujuannya ke atas ini guys, ke area top BB. Nah, berhubung dia sudah menuju tujuannya, tapi dia belum membentuk MAV karena di time frame bawahnya belum ada ekstrim, ya berarti MAV ini tidak valid, maka kemungkinan besar candle ini masih akan naik untuk berusaha menembus top BB. Kalau nanti mampu menembus top BB, maka nanti akan lanjut ke area top BB di time frame weekly, guys. Nah, akan tetapi cara entry-nya juga nggak bisa langsung di time frame daily ya, guys ya. Setelah kita menganalisa di daily tadi kemungkinan besar akan naik, maka kita bisa turunkan time frame. Ya, kalau saya biasanya makanya kalau nggak M15, M5 ya, guys ya. Kalau nggak M15, M5. Nah, di sini di M15 kalau kalian perhatikan dia sedang downtrend ya, guys ya. Dia sedang berada di area ini area low BB. Berarti kalau kayak gini seringnya dia sedang re-entry time frame atasnya yaitu H1, guys. Kita coba lihat di H1. Nah, benar ya. Berarti di H1 sedang re-entry. Nah, kalian kalau sudah paham apa guys, sudah paham multi time frame tuh enak guys. Jadi apa ya? Ya, misalnya di M15 tadi tuh berada di area low BB. Nah, itu saya udah langsung tahu gitu, guys. Oh, itu ini kalau kayak gini berarti di time frame atasnya itu pasti sedang re-entry. Tapi ini re-entry juga kurang cantik, guys. Kenapa? Karena dia datang dari momentum ya. Dan momentumnya di sini dia itu momentum yang ekstrim. Bahkan ini ekstrim magic ya. Ini sangat jarang terjadi yaitu ketika ini, guys. MA5 high ya, MA10 high maksud saya ini keluar dari BB. Biasanya yang kita lihat ya, yang kita lihat ketika ekstrim yang keluar tuh hanya MA5-nya saja. Ya kan? Tidak ada MA10 keluar dari BB itu sangat jarang terjadi, guys. Hingga beberapa orang menamainya Extreme Magic. Nah, ini benar-benar terjadi, guys, di area sini. Ini yang saya bilang ya, kemarin tuh sangat nggak jelas, guys. Ya, pergerakan candle tuh sangat nggak jelas. Kemarin di grup scalping itu, saya di area sini sudah TP sekitar $1.000 ya. Setelah itu saya close. Setelah itu ketika naik ini, ya, ketika naik sangat jauh ini, saya geser ke M5 sama M16 kemarin, guys. Saya nggak nemu setup gitu dan aneh banget gitu pergerakannya ini. Lah, ini turun dari sini guys. Dia turun turun ini buat apa ini guys? Ini MHV atau apa gitu. Kita coba cek di M15 ya di time frame di apa di kotak yang kita tandain tadi kalau di situ ekstrim. Nah, di sini ekstrim. Ternyata ini berarti tadi MHV ya di sana. Nah, jadi kayak masih kurang jelas gitu guys. Tadi saya ngelihatnya itu jadi kayak ya saya malas lah. Apalagi kalau kalian lihat di sini dia ketika membuat momentum, dia momentumnya pakai ekstrim, ekstrimnya melancip lagi, jadi sangat bahaya lagi. Makanya kemarin saya udah berhenti, udah stop, nggak entry lagi kayak gitu. Jadi intinya apa ya guys ya? Intinya menurut saya masih akan naik sih. Ya, tapi ditunggu setup yang bagus guys. Tunggu setup yang bagus. Misalnya ya, setup yang bagus ini contohnya kayak gini guys. Misalnya nanti ini setway dulu nih. Setway dulu di area sini. Oke. Setelah setway dia membuat momentum yang baru, kemudian re-entry, kemudian lanjut kenaikan ya.
Setelah re-entry di area sini, dia akan lanjut kenaikan. Nah, itu nanti kita bisa entry lah di area sini, di area re-entry ini. Oke, nah untuk kalian yang pengen masuk ke grup Signal itu gratis ya guys ya. Saya fokus ke Signal scalping untuk beberapa hari ini ya, mungkin sampai beberapa bulan ke depan guys. Saya scalping doang ya. Untuk yang swing sepertinya akan saya hentikan dulu guys signal-signalnya karena terlalu rawan ya melihat time frame daily tadi yang masih sideways selama berbulan-bulan. Saya masih kurang suka guys daripada kita loss, maka lebih baik fokus scalping saja. Scalping itu biasanya resikonya tinggi guys, resikonya tinggi. Tapi kalau di market seperti ini, scalping itu sangat lebih bagus lah guys jika dibandingkan dengan swing ya, karena marketnya itu sedang tidak mendukung. Nah, buat kalian yang pengen join ini guys ya, join grup scalping di sini hanya masih 43 orang, tapi itu sudah lumayan banyak banget. Saya ya berusaha membantu teman-teman lah guys supaya bisa kita entry bareng-bareng ya. Di sini kalau kalian lihat entry terakhir ini saya profit $1.000 ya guys ya. Di sini akan saya tunjukkan. Dan di sini saya profit $1.000 ya. Saya entry-nya memang lumayan banyak layer ya guys ya karena kita scalping. Dan di sini saya juga menunjukkan guys ini yang profit $1.000 tadi saya masuk di zone zero loss pertama kali ya. Zone zero loss pertama kali di M15 dan akhirnya bisa turun sangat jauh. Saya entry-nya juga lumayan banyak karena modalnya banyak. Untuk yang modalnya kecil juga bisa disesuaikan ya guys ya. Oke, kemudian di sini kita juga profit beberapa. Lumayan ya guys ya, per layer $16, sedangkan ada banyak layer. Nah, di sini kita juga profit lagi. Tapi apakah profit terus? Tidak ya guys ya. Di sini memang banyak birunya ya. Di sini juga biru lagi kalau kalian perhatikan. Tapi kemarin saya sempat kena SL guys. Nah, ini bukan SL ya, ini lebih ke BEV ya guys. Dua entry yang di atas itu saya profit, tapi dua entry yang di bawah itu saya minus. Jadinya ya kita anggap nol saja. Tapi ada yang, nah ini masih profit lagi. Ada juga yang kemarin saya kena loss ya guys ya di area sini. Oh ini masih profit guys. Saya entry cukup barbar di situ ya. Karena kemarin melihat setup yang cukup bagus. Nah ini guys, ini saya kena SL juga ya. Kalian bisa lihat. Tapi SL-nya tidak terlalu besar guys. Di situ sudah saya jelaskan lah nanti kalau SL segini, TP segini kayak gitu. Ya kita usahakan bareng-bareng lah guys. Walaupun market sulit difahami, tapi insya Allah kalau kita bareng-bareng itu ya nanti lebih mudah lah. Untuk cara joinnya ini gampang banget ya guys ya. Ini gratis tis, kalian tidak perlu membayar ya. Jadi uangnya itu buat kalian sendiri, kalian tidak perlu setor uang ke saya. Oke, jika kalian pengen daftar, kalian juga apa langsung saja klik link yang ada di deskripsi ya guys ya. Oke, terima kasih akhirul kalam, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.